Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Astipanisku, NIM K2315037. Mahasiswa Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan alat peraga hukum Archimedes. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini yaitu untuk menemukan konsep dari gaya angkat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh massa jenis solida terhadap gaya angkat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh volume benda tercelup terhadap gaya angkat. Dan yang keempat yaitu untuk memformulasikan persamaan matematis dari hukum Archimedes. Alat peraga hukum Archimedes ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu set alat percobaan, yang terdiri atas gelas pancuran, gelas penampung, gelas kimia, neraca bekas, timbangan digital, dan kayu sebagai penyangga. Bagian yang kedua yaitu box penyimpan, yang di dalamnya terdapat satu set beban bercelah, satu buah beban berupa balok besi, dan 5 buah botol plastik yang berisi fluida dengan massa jenis yang berbeda-beda. Bagian yang ketiga yaitu box penyimpan alat percobaan. Alat peraga hukum Archimedes ini dapat digunakan untuk 3 percobaan. Dalam penggunaannya membutuhkan bantuan dari satu buah statif dan klem. Percobaan yang pertama ini yaitu percobaan untuk menemukan konsep dari gaya angkat. Langkah pertama yaitu menyiapkan segala alat bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengukur berat gelas penampung kosong dengan menggantungkannya ke neraca bekas. Pada neraca bekas, berat gelas penampung yang kosong yaitu 0,3 Newton. Setelah itu, meletakkan gelas penampung yang kosong di samping gelas perpancuran. Kemudian mengisi gelas pancuran dengan air sampai air hampir tumpah keluar melalui pancuran. Setelah itu, menggantungkan satu beban ke neraca bekas untuk diukur beratnya ketika di udara. Tampak pada neraca bekas berat beban yaitu 0,5 Newton. Kemudian memasukkan beban tersebut ke dalam gelas pancuran yang berisi air. Ketika beban tersebut dimasukkan, maka air akan tumpah dan ditampung oleh gelas penampung. Setelah beban dalam kondisi diam, kemudian amati berat beban ketika di air dengan melihat skala pada neraca bekas. Tampak berat beban menjadi 0,4 Newton. Kemudian mengulangi percobaan tersebut dari awal dengan menggunakan berat beban yang berbeda-beda. Kemudian data percobaan pertama ditabulasikan dalam tabel data pengamatan. Pada percobaan yang pertama yaitu menggunakan beban bermassa 50 gram, yaitu diperoleh berat beban ketika di udara sebesar 0,5 Newton. Berat beban ketika di air yaitu 0,4 Newton. Berat gelas penampung yang kosong sebesar 0,3 Newton, dan berat total atau berat gelas penampung kosong yang berisi air tumpahan sebesar 0,4 Newton. Selanjutnya yaitu menghitung besarnya FA atau gaya angkat. Diperoleh dengan berat beban ketika di udara dikurangi berat beban ketika di air. Hasilnya yaitu 0,1 Newton. Kemudian yang kedua yaitu berat fluida yang dipindahkan.
diperoleh dengan berat total dikurangi berat gelas penampung yang kosong. Hasilnya juga 0,1 Newton. Kemudian data-data antara gaya angkat dengan data berat fluida yang dipindahkan ditabulasikan, kemudian dibuat grafik hubungan antara gaya angkat dengan berat fluida yang dipindahkan. Percobaan yang kedua, yaitu percobaan untuk mengetahui pengaruh massa jenis fluida terhadap gaya angkat. Percobaan ini diawali dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Setelah itu, menimbang massa gelas kimia kosong menggunakan timbangan digital. Tanpa pada timbangan digital, massa gelas kimia kosong yaitu besar 111,9 gram. Setelah itu, mengisi gelas kimia dengan fluida berupa oli sebanyak 250 ml. Setelah itu, menimbang kembali dengan timbangan digital sehingga diperoleh besar massanya yaitu 326,8 gram. Setelah itu, menggantungkan beban berupa balok ke neraca bekas untuk diukur beratnya. Tampak berat balok yaitu sebesar 3,5 Newton. Kemudian memasukkan beban yang tergantung ke neraca bekas tersebut ke dalam gelas kimia yang berisi oli sampai permukaan oli mengenai batas atas dari garis yang berwarna kuning. Setelah beban dalam kondisi diam, dilanjutkan dengan mengukur berat beban ketika di dalam oli, yaitu sebesar 3,3 Newton. Setelah itu, mengulangi percobaan dari awal dengan menggunakan fluida dengan massa jenis yang berbeda-beda. Pada percobaan ini digunakan fluida berupa pembersih lantai, minyak goreng, air, oli, dan sabun cuci piring. Seluruh data percobaan ditabulasikan ke dalam tabel data percobaan kedua. Pada percobaan pertama, ketika fluida yang digunakan berupa oli, maka diperoleh massa gelas kimia yang kosong yaitu sebesar 111,90 gram. Sedangkan massa total atau massa gelas kimia yang berisi oli sebesar 326,80 gram. Kemudian volume oli yang digunakan sebesar 250 cm3. Berat beban ketika di udara yaitu sebesar 3,50 Newton. Sedangkan berat beban ketika di dalam oli sebesar 3,30 Newton. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung besarnya FA atau gaya angkat, yaitu berat beban ketika di udara dikurangi berat beban ketika di dalam fluida. Ketika fluida yang digunakan berupa oli, maka diperoleh gaya angkatnya sebesar 0,20 Newton. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung besarnya massa jenis fluida. Diperoleh dari massa fluida dibagi dengan volume fluida. Massa fluida diperoleh dari massa total dikurangi massa gelas kimia yang kosong. Ketika fluida yang digunakan berupa oli, maka massa fluidanya sebesar 214,90 gram. Sehingga massa jenis oli yaitu sebesar 0,86 gram per cm3. Selanjutnya, data antara gaya angkat dengan massa jenis fluida ditabulasikan
Dan selanjutnya dianalisis secara grafik, yaitu dengan membuat grafik hubungan antara gaya angkat dengan massa jenis fluida. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga. Percobaan ini untuk mengetahui pengaruh volume benda tercelup terhadap gaya angkat. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah itu menghitung volume total dari beban yang digunakan, yaitu karena beban ini berupa balok, maka volume bendanya itu panjang kali lebar kali tinggi. Pada percobaan ini volume balok yang digunakan yaitu sebesar 47,11 cm kubik. Setelah itu mengisi gelas kimia dengan fluida berupa air. Kemudian menggantungkan balok untuk diukur beratnya ketika di udara. Tanpa pada neraca pegas, berat balok yaitu sebesar 3,5 Newton. Selanjutnya memasukkan balok ke dalam gelas yang berisi air sampai permukaan air mengenai batas kedua dari bawah balok. Setelah balok dalam kondisi diam, dilanjutkan dengan mengukur berat balok ketika di air. Pada neraca pegas tanpa berat balok yaitu sebesar 3,45 Newton. Mengulangi langkah dari awal dengan permukaan air mengenai batas dari balok, yaitu batas ketiga dari bawah, batas keempat, dan seterusnya. Kemudian seluruh data percobaan ditabulasikan dalam tabel data percobaan ketiga. Ketika bagian balok yang tercelup sebesar 1/9 diperoleh volume benda total yaitu sebesar 47,11 cm kubik. Berat beban ketika di udara sebesar 3,50 Newton. Sedangkan berat beban ketika di air sebesar 3,45 Newton. Selanjutnya menghitung besarnya FA atau gaya angkat, yaitu berat beban ketika di udara dikurangi berat beban ketika di air. Hasilnya sebesar 0,05 Newton. Yang kedua, menghitung besarnya volume benda yang tercelup atau VBF. Diperoleh dengan bagian balok yang tercelup dikali volume benda total. Ketika bagian balok yang tercelup sebesar 1/9, maka volume benda yang tercelup yaitu 5,23 cm kubik. Setelah itu data gaya angkat dengan data volume benda tercelup ditabulasikan dan selanjutnya dianalisis secara grafik, yaitu grafik hubungan antara gaya angkat dengan volume benda tercelup. Kesimpulan dari percobaan menggunakan alat peraga hukum Archimedes ini, yang pertama yaitu bunyi dari hukum Archimedes adalah suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan percobaan bahwa diperoleh bahwa semakin besar massa jenis fluida, semakin besar juga gaya angkat yang dihasilkan. Sedangkan semakin besar volume benda yang tercelup, semakin besar juga gaya angkat yang dihasilkan. Sehingga faktor-faktor
yang mempengaruhi hukum Archimedes, yaitu ada 3. Massa jenis fluida, percepatan gravitasi bumi, dan volume benda yang tercelup. Yang kesimpulan yang ketiga yaitu persamaan matematis dari hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan rho F kali G kali VPF. FA adalah gaya angkat, rho F adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi bumi, sedangkan VPF adalah volume benda yang tercelup. Alat peraga hukum Archimedes ini masih banyak kekurangan, maka saya sarankan beberapa hal. Yang pertama yaitu sebaiknya dalam percobaan menggunakan variasi beban, variasi massa jenis fluida, dan variasi volume benda tercelup yang dengan perbedaan yang lebih signifikan, sehingga akan diperoleh data yang lebih sesuai dengan konsep. Yang kedua yaitu diperlukan ketelitian yang lebih besar dalam mengukur berat benda ketika di udara dan berat benda ketika di dalam fluida. Yang ketiga yaitu diperlukan kajian yang lebih lanjut mengenai pengembangan alat peraga hukum Archimedes dengan menggunakan prinsip otomatisasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.